sistem pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi dan perkebutuhan kesehatan yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelayanan. Kemudian, pengelolaan juga memiliki tujuan yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan barang di tempat pelayanan kesehatan, sehingga tidak terjadi kekosongan pada barang. Selain itu, bertujuan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu yang efektif dan efisien. Untuk pembelajaran kali ini, kita khusus membahas tentang perencanaan sediaan farmasi. Yuk kita bahas pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau biasa disebut dengan BMHP. Sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Dalam mengelola perencanaan, kita juga memiliki tujuan dari perencanaan, yaitu untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan sediaan pada farmasi, dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan penggunaan secara efektif dan efisien. Dalam melakukan perencanaan, kita juga harus melihat dasar pertimbangan yang harus kita lakukan. Pertama, ada anggaran yang tersedia. Kedua, penetapan prioritas. Ketiga, terdapat sisa sediaan. Keempat, data pemakaian periode yang lalu. Kelima, waktu tunggu pemesanan. Dan yang terakhir adalah rencana pengembangan. Dalam melakukan perencanaan obat, kita juga harus melihat beberapa tahapan untuk selanjutnya. Satu, ada tahapan pemilihan. Tahap pemilihan ini adalah untuk menentukan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dengan prinsip dasar menentukan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan digunakan atau dibeli. Kedua, tahap perhitungan perbekalan farmasi. Di tahap ini, yaitu untuk menghindari masalah kekosongan obat atau kelebihan obat. Dengan koordinasi dari proses perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, diharapkan perbekalan farmasi ini dapat tepat jenisnya dalam jumlah waktu yang tepat. Sekarang, yuk kita bahas metode-metode perencanaan. Pertama, ada metode pola konsumsi, di mana pola konsumsi ini harus berdasarkan data pengeluaran barang periode yang lalu. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok fast moving atau obat yang cepat beredar maupun yang slow moving atau yang bisa disebut dengan barang yang lambat beredar. Ada metode morbiditas, di mana pola penyakit atau epidemiologi ini berdasarkan pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit yang terjadi di dalam masyarakat sekitar. Artinya, kita dapat melihat akan catatan penggunaan obat yang didasarkan pada pola penyakit tertentu di waktu tertentu. Ada metode campuran, di mana kombinasi antara pola konsumsi dan pola penyakit untuk meningkatkan efektif dan efisiensi dalam perancangan dan pengadaan. Metode budaya dan kemampuan masyarakat. Nah, metode ini tidak dapat disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, di mana budaya masyarakat ini didasarkan pada kebiasaan mereka. Jadi, mereka hanya membeli pada kemampuan mereka sendiri di lingkungan sekitar. Pada kali ini, kita akan membahas terkait sistem pengadaannya. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Tujuan dari pengadaan ialah mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, pengiriman barang yang terjamin, tepat waktu proses berjalan dengan lancar, dan tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebihan. Pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengadaan rutin, merupakan cara pengadaan utama berdasarkan buku defekta. Yang kedua, pengadaan mendesak, merupakan pengadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan pasien segera dengan membeli ke apotek lain dengan membeli sesuai kebutuhan resep. Yang ketiga,
konsinasi merupakan bentuk kerjasama tempat pelayanan kefarmasian dengan distributor. Dalam hal ini, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan hanya dapat disalurkan oleh PBF berizin yang menitipkan sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan kedua dengan pembayaran jika barang sudah terjual. Jika barang tidak terjual, maka dikembalikan ke PBF. Pada kali ini kita akan mempelajari lebih luas mengenai sistem pengelolaan penyimpanan sediaan farmasi. Apakah kalian tahu penyimpanan kefarmasian itu seperti apa? Penyimpanan merupakan suatu kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang telah ditetapkan, dengan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi ini sesuai kebutuhan, supaya tidak terjadi stock up atau overstock. Untuk tujuan dari penyimpanan ini yaitu 1. Menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kecurian, dan kebakaran. Kedua, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan. Yang ketiga, memudahkan dalam sisi pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa. Keempat, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna. Yang terakhir, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah diantaranya yaitu bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruangan tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Kemudian gas medis juga disimpan di ruangan khusus dengan posisi berdiri terikat dan diberi penanda untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Dalam hal penyimpanan, kita juga harus mengetahui metode apa sih yang akan kita gunakan. Pertama, biasanya sesuai dengan bentuk sediaan. Kedua, berdasarkan alfabet atau abjad. Metode penyimpan ini diurutkan berdasarkan huruf atau abjad obat atau sediaan yang berawalan huruf A akan digolongkan sendiri, lalu obat atau sediaan yang berawalan huruf B juga akan digolongkan sendiri, dan seterusnya. Ketiga, lasa, look like, sound like. Penyimpanan ini dilakukan oleh obat atau sediaan yang memiliki bentuk baik dari kemasan atau warna serta cara pengucapannya yang hampir sama. Sediaan atau obat lasa ini harus diwaspadai agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan obat, sehingga penyimpanannya yaitu menempelkan stiker atau logo lasa pada sediaan atau obat yang bentuk dan cara pengucapannya hampir sama. Lalu penyimpanannya diberi jarak antara obat yang hampir sama tersebut. 4. High alert. Penyimpanan obat high alert ini sama seperti lasa, yaitu dengan cara menempelkan stiker atau memberi logo high alert pada obat yang memiliki kewaspadaan tinggi atau golongan high alert, dan etalasenya dibedakan dengan obat biasa. 5. Bahan berbahaya dan beracun. Atau bahan berbahaya dan beracun ini harus disimpan dalam wadah yang dapat tertutup rapat dan jauh dari jangkauan sediaan atau obat lainnya. Metode penyimpanan B3 ini sediaannya harus diberi label atau logo tanda B3. 6. FIFO, 7. FIFO, dan 8. LIFO. First in, first out merupakan metode penyimpanan sediaan atau obat yang dimana sediaan atau obat pertama kali datang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Metode ini seringkali digunakan karena kelebihannya yaitu meminimalisir kerugian. First expired, first out merupakan metode penyimpanan obat atau sediaan yang memiliki expired date lebih dulu atau mendekati expired, maka obat atau sediaan tersebut yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Last in, first out adalah metode penyimpanan yang dimana obat atau sediaan yang terakhir kali datang, maka obat atau sediaan tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu. Apakah kalian tahu pendistribusian itu seperti apa? Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan. Nah, di mana dengan ini tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. 1. Menyediakan sediaan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat, jenisnya dan jumlahnya. Kedua, distribusi obat harus aman, efektif, dan efisien. Ketiga, menjamin obat yang benar bagi penderita dengan dosis yang tepat pada waktu yang ditentukan dan cara penggunaan yang benar. Dalam pendistribusian, kita juga harus mempertimbangkan model pemilihan pendistribusian obat. Yang pertama, jangkauan dan cakupan pelayanan rumah sakit. Yang kedua, menjaga ketersediaan obat. Yang ketiga, menjaga mutu dan kondisi obat tetap stabil. Yang keempat, meminimalkan kesalahan obat. Dan yang kelima, menjamin keamanan obat sampai kepada pasien. Yang terakhir, meminimalkan kehilangan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan. Lalu, kita masuk ke dalam pendistribusian obat.
Alkes, dan BMHP berdasarkan tempat pelayanannya, yaitu secara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sendiri merupakan suatu sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada suatu tempat, yaitu instalasi farmasi. Seluruh kebutuhan perbekalan farmasi di setiap unitnya pemakaian baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang dasar, ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Desentralisasi merupakan cabang pelayanan kefarmasian yang berada di dekat unit perawatan atau pelayanan. Unit-unit tersebut dikenal dengan istilah depo farmasi atau satelit farmasi. Yang pertama, ada sistem persediaan lengkap di ruangan floor stock. Biasanya sistem ini seluruh persediaan perbekalan farmasi, kebutuhan pasien ditempatkan di setiap unit penanganan. Kondisi tertentu ini di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola di atas jam kerja, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Selain dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan, dan apoteker harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat. Kedua, sistem resep perorangan atau individual prescription, yaitu sistem ini memberikan pelayanan kepada pasien secara individual berdasarkan resep dokter. Dan yang ketiga, sistem unit dosis, di mana sistem ini khusus untuk distribusi obat oral dan obat-obatan yang diinstruksikan, disiapkan dan diserahkan dalam bentuk satuan unit dosis yang terdiri dari obat-obatan dengan jumlah yang telah ditentukan atau penyediaan yang efisien untuk satu kali penggunaan. Dan yang terakhir ada sistem kombinasi, di mana sistem ini dispensing terutama dilakukan berdasarkan atau resep individual atau sistem pesanan obat dikombinasi dengan full stock dalam jumlah terbatas. Pada umumnya, sistem ini digunakan di banyak rumah sakit yang menarik biaya pengobatan secara individual, termasuk biaya dosis unit. Yang pertama, meminimalkan instruksi lisan perteleponan, klarifikasi atau baca ulang saat menerima instruksi lisan atau perteleponan. Yang kedua, membaca label obat secara teliti sebelum pemberian kepada pasien. Dan yang ketiga, memastikan seluruh langkah proses pengelolaan obat dilakukan oleh tenaga terkualifikasi dan kompeten. Dan yang terakhir, harus dilakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat penyimpanan obat di rumah sakit secara rutin agar penyimpanan dilakukan dengan baik dan benar.